Sedekah adalah ibadah sunnah paling penting di bulan puasa. Mengapa sedekah adalah ibadah sunnah paling penting di bulan Ramadan? Apa hubungan sedekah dengan kualitas puasa? Di bulan puasa, mana ibadah sunnah paling penting, sedekah atau sholat tarawih? Apa hubungan sedekah dan sholat tarawih dengan kualitas puasa? Bagaimana cara bersedekah yang dapat meningkatkan kualitas puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama berpuasa di bulan Ramadan, kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah yang paling penting di bulan Ramadan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sering mendengar dan membaca mengenai anjuran untuk memperbanyak ibadah sunnah selama berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang dianjurkan pun bermacam-macam, mulai sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, mendengarkan ceramah agama dan lain sebagainya. Sehingga dalam hati kita sering berpikir bahwa anjuran itu sama saja dengan menganjurkan kita untuk memperbanyak semua ibadah sunnah, yang akhirnya membuat kita agak bingung, ibadah sunnah yang mana yang perlu mendapat prioritas, karena kita biasanya tidak mampu untuk memperbanyak semua ibadah sunnah tersebut. Dari berbagai anjuran itu, yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah semuanya menganjurkan untuk memperbanyak jumlahnya, bukan meningkatkan kualitas ibadah sunnah. Seolah-olah kita sudah tidak peduli lagi dengan kualitas ibadah kita. Lalu anjuran tersebut juga tidak menyebutkan prioritas. Ibadah sunnah mana yang perlu didahulukan? Meskipun semua ibadah sunnah itu penting, tetapi kemampuan kitalah yang terbatas, sehingga tidak dapat melakukan semuanya. Oleh karena itu, kita terpaksa memilih satu atau dua ibadah yang paling penting dan sanggup kita kerjakan. Dan yang terakhir, anjuran itu tidak menyebutkan alasan atau latar belakang di balik ibadah sunnah yang dianjurkan, apalagi hubungan antara berbagai ibadah sunnah dengan puasa. Pokoknya, semakin banyak kita mengerjakan ibadah sunnah, semakin banyak pahala yang bakal kita terima. Dan kemungkinan karena tidak mengetahui hubungan ibadah sunnah dengan ibadah puasalah, kita tidak bisa membuat daftar prioritas ibadah sunnah yang sangat mendesak untuk dikerjakan di bulan puasa. Baiklah kalau begitu, lantas apa hubungan ibadah-ibadah sunnah itu dengan ibadah puasa? Dan mana yang paling penting? Hubungan ibadah sunnah dengan puasa, atau lebih tepatnya kualitas puasa, menjadi kriteria dalam menentukan skala prioritas ibadah sunnah. Meskipun semua ibadah sunnah adalah baik, dan semuanya memiliki hubungan dengan kualitas ibadah puasa, tetapi masing-masing mempunyai pengaruh yang tidak sama. Semua ibadah sunnah itu saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas puasa. Semakin tinggi pengaruh ibadah sunnah itu terhadap peningkatan kualitas puasa, maka semakin tinggi prioritasnya. Sebagaimana telah kita diskusikan bahwa ibadah sholat mempunyai pengaruh sebagai penyeimbang tingginya intensitas puasa kita, sehingga sholat sunnah hanya kita perlukan manakala intensitas puasa sudah sangat tinggi, sedangkan sholat wajib tetap harus dikerjakan
seberapapun intensitas puasa kita. Dengan kata lain, sholat sunnah mengikuti keadaan puasa kita. Sedangkan bersedekah memiliki pengaruh terhadap puasa yang berbeda. Di antara manfaat sedekah adalah meninggikan kualitas puasa pada level tinggi, yaitu tingkatan menengah ke atas. Maksudnya adalah, jika intensitas puasa diberi skala 0 sampai 100, maka efek sedekah bekerja pada tingkatan 50 ke atas. Jadi sedekah tidak atau hanya mempunyai efek sedikit terhadap peningkatan kualitas puasa, jika intensitas puasa kita sangat rendah, atau biasa disebut, puasa hanya merubah jadwal makan dan tidur saja. Sedangkan ibadah sunnah lain, insya Allah akan kita bicarakan kelak, sehingga dengan melihat pengaruh sedekah terhadap kualitas puasa, maka kita dapat menduga bahwa sedekah adalah ibadah sunnah yang paling utama dan mendesak untuk dikerjakan selama berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa kita perlu memperbanyak bersedekah saat berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah jika bersedekah sekali atau 2 kali, sudah mencukupi untuk meningkatkan kualitas puasa kita? Dan bagaimana jika intensitas puasa tidak cukup tinggi? Apakah kita masih perlu bersedekah? Mengenai intensitas puasa yang belum tinggi, dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kita, baik fisik atau non-fisik, misalnya belajar, bekerja, berolahraga, mengurangi secara bertahap asupan nutrisi dan sebagainya. Khusus kegiatan bekerja, jika kita meningkatkan pekerjaan kita, biasanya akan mendapatkan tambahan penghasilan, dan digabungkan dengan pengurangan asupan nutrisi selama berpuasa, akan dapat menghemat pengeluaran, yang akhirnya kedua cara tersebut dapat kita pakai untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan mengenai kegiatan memperbanyak sedekah selama bulan puasa, kita lakukan karena biasanya cara kita dalam bersedekah tidak cukup baik sehingga dapat meningkatkan kualitas puasa. Sehingga dengan melakukan sedekah berulang-ulang, diharapkan kita dapat belajar secara bertahap untuk meningkatkan kualitas sedekah kita. Dan alasan kedua adalah, karena dengan semakin banyak kita bersedekah, tentu sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah akan membuat kualitas puasa kita semakin tinggi. Sebentar, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas sedekah? Mengenai cara meningkatkan kualitas sedekah, insya Allah akan dibicarakan dalam kesempatan tersendiri kelak. Yang terpenting untuk diingat adalah, bahwa semua ibadah di dalam agama Islam saling berhubungan, sehingga untuk meningkatkan kualitas salah satu ibadah, tidak hanya dapat dilakukan dengan mengerjakan secara berulang-ulang ibadah tertentu, tetapi juga perlu dikombinasi dengan pelaksanaan ibadah yang lain. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan kualitas sedekah, kita tidak perlu dengan membabi buta memperbanyak jumlah sedekah, apalagi sampai menghabiskan kekayaan kita. Karena bagaimanapun, kita tetap mempunyai kewajiban terhadap keluarga, sehingga untuk meningkatkan kualitas sedekah, perlu juga dikombinasi dengan ibadah yang lain, misalnya, zikir, tafakur, sholat dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana hubungan sedekah dengan peningkatan kualitas puasa? Seperti telah dikatakan, bahwa sedekah mempunyai peranan untuk meningkatkan kualitas puasa.
pada saat intensitas puasa sudah tinggi, tetapi hanya mempunyai efek yang kecil, atau tidak ada sama sekali. Jika intensitas puasa masih rendah, yaitu puasa yang sekedar merubah jadwal makan dan tidur, atau dengan kata lain, jika seseorang dengan intensitas puasa yang tinggi, serta mampu bersedekah, tetapi tidak mau bersedekah, maka intensitas puasanya akan terhenti di tempat, tidak bisa meningkat ke tataran yang lebih tinggi lagi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Sedemikian pentingnya sedekah itu bagi peningkatan kualitas puasa, sampai-sampai jumlah sedekah yang harus dibayar dalam bentuk zakat fitrah pun sangat rendah, sehingga diharapkan dapat dikerjakan oleh sebanyak mungkin orang yang berpuasa. Pengaruh sedekah terhadap puasa mungkin dapat diumpamakan sebagai ujian terakhir sebelum seseorang yang berpuasa dapat mencapai tingkatan takwa. Tadi dikatakan kalau sholat dan sedekah dapat membantu meningkatkan kualitas puasa kita. Lalu apa perbedaan manfaat sholat dan sedekah dalam meningkatkan kualitas puasa? Sebagaimana telah dikatakan, bahwa sedekah berfungsi untuk meningkatkan kualitas puasa. Jika intensitas puasa sudah tinggi, dan kurang atau tidak berfungsi jika intensitas puasa kita masih rendah. Sedangkan sholat berfungsi sebagai penyeimbang intensitas puasa. Ia berfungsi di semua tingkatan puasa kita, mulai dari intensitas puasa yang paling rendah sampai yang tertinggi. Hanya saja fungsi sholat terjadi secara halus dan tidak serta-merta atau mendadak. Oleh karena itu, jika intensitas puasa kita masih belum tinggi, sholat wajib biasanya sudah cukup untuk mengimbangi intensitas puasa tersebut. Sedangkan sedekah sifatnya lebih langsung dalam membantu meningkatkan kualitas puasa pada tingkatan puasa yang sudah tinggi. Oleh karena itu, selama berpuasa, yang sangat perlu kita kerjakan pertama-tama adalah meningkatkan kualitas puasa itu sendiri melalui berbagai cara, misalnya meningkatkan intensitas belajar dan bekerja. Dan setelah puasa kita cukup tinggi, barulah kita lalu memperbanyak sedekah, diikuti dengan mengerjakan sholat sunnah yang mencukupi kualitas maupun kuantitasnya. Dan akhirnya, bagaimana cara bersedekah yang dapat meningkatkan kualitas puasa kita? Mengenai cara sedekah secara umum, insya Allah akan dibicarakan pada waktu tersendiri. Sedangkan di sini karena sedang berada di bulan puasa, maka kita akan membicarakan sedekah dalam bentuk memberi makan dan minum untuk berbuka dan sahur bagi orang yang berpuasa. Karena biasanya selama bulan puasa, banyak orang yang memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa, dan jarang atau tidak untuk sahur. Hal ini disebabkan dalam banyak ceramah atau buku agama Islam, menyebutkan bahwa memberi makan dan minum untuk berbuka puasa, akan mendapatkan pahala, seperti orang yang menjalankan puasa. Sedangkan untuk makan dan minum sahur, tidak pernah dikatakan demikian. Dan mengenai masalah ini biarlah menjadi pembicaraan orang lain saja. Di sini kita hanya akan membicarakan mengenai pengaruh sedekah yang berupa makan dan minum untuk berbuka dan sahur untuk meningkatkan kualitas puasa, bukan mengenai berapa banyak pahala yang bakal kita peroleh dari sedekah. Selain itu, bukankah kualitas puasa setiap orang tidak sama? Ada yang hanya mendapat lapar dan haus saja. Ada pula yang mencapai takwa, sehingga pahala kita karena sedekah pun akan berbeda-beda pula, tergantung kepada siapa sedekah berbuka dan sahur kita berikan.
Pengaruh sedekah untuk berbuka dan sahur ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya seberapa berharganya atau pentingnya sedekah itu bagi yang menerima. Semakin tinggi intensitas puasa yang menerima sedekah, semakin tinggi pula nilai dari sedekah yang diterimanya. Kira-kira seperti semakin lapar dan haus seseorang, maka semakin tinggi pula nilai sedekah berbuka dan sahur yang diterimanya dari orang lain. Demikian pula sebaliknya. Dan faktor kedua adalah seberapa berharga dan pentingnya sedekah berbuka dan sahur tersebut bagi yang memberi sedekah, karena semakin tinggi nilai sedekah berbuka dan sahur itu bagi pemberi sedekah, maka semakin tinggi pula pengaruhnya bagi peningkatan kualitas puasa. Sehingga jika memberi sedekah makan dan minum yang tidak atau kurang berarti bagi kita sendiri, maka sedekah itu juga tidak atau kurang berarti dalam peningkatan kualitas puasa kita. Dan disinilah sifat kasih sayang atau Rahman Rohim dalam diri kita diukur. Jadi tidak dari nyaringnya atau banyaknya zikir Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita ucapkan, dan akhirnya kualitas keikhlasan kita akan terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.